Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa di akun pejabat. Nih sebenarnya gue mau pakai baju merah putih nih. Tapi sekarang karena temanya requestan dari salah satu penonton, yaitu ngebahas tentang makanan. Makanan tapi yang ada hubungannya dengan kemerdekaan, hari kemerdekaan Indonesia. Kemana sebenarnya gue udah ngulik, udah gue catat di sini. Tapi kita lihat dulu catatannya. Sekarang pertama-tama pertanyaannya, kemarin tuh waktu lagi di warkop ya kan, ada yang nanya, di warkop di tempat warteg nasi rames, ada yang nanya, bang itu kenapa kentang dikasih nama kentang Mustopo? Mustopo itu siapa gitu, kenapa itu kentang itu dikasih nama kentang Mustopo? Nah kan pada penasaran kan, sini merapat kalau yang ada penasaran. Akhirnya gue nyari tahu juga, gue baca-baca, gue nonton itu. Akhirnya gue dapet catatan. Gue catat beberapa yang penting-pentingnya tentang kenapa kentang itu dikasih nama kentang Mustopo. Nah ini dia, gue jabarin nama. Ini menurut catatan yang gue cari nih, yang abis gue ketemu. Konon ada seorang koki bernama Mustopo. Mustopo itu seorang koki juru masak, atau kalau sekarang bilang chef ya kan, seorang chef. Dia mengolah, jadi ketika dia masak nih, ada kentang-kentang yang wah diapain ini bagusnya ya, kentang-kentang sisa masak itu daripada dibuang kan mending dimanfaatin. Akhirnya sama dia digangsor. Gangsor itu kalau di Jawa Barat namanya digangsor, diiris kecil-kecil gitu kan. Set. Nah, akhirnya dia olah dijadiin apa namanya, kayak masak kentang biasa lah, bumbu balado ya kan. Nah setelah diolah, di gangsor itu diserut. Maaf tadi bahasa Indonesianya, gue kadang lupa. Serut sama digangsor. Nah setelah diserut, diolah menjadi bumbu balado, akhirnya dihidangkan untuk hidangan Bung Karno. Karena Bung Karno suka makanan-makanan sederhana kayak makanan gitu. Nah hingga pada suatu hari, kentang olahan tersebut tidak tersaji. Udah makan ya kan, lengkap, kentangnya mana? Nah Bung Karno nanya, mana ini kentang Mustopo, mana kentang Mustopo? Nanya kayak gitu kan ke juru masak yang lain. Akhirnya kagak ada yang bisa jawab, karena waktu itu kalau gak salah si Mustoponya ini, si juru masak yang namanya Mustopo ini lagi sakit. Tapi pada saat itu pula kentang ini disebut, nama olahan kentang ini disebut kentang Mustopo. Nah sampai sekarang kan lagi antri tuh ya kan, cabai-cabian lagi antri warteg, mas kentang Mustoponya, kali suka gitu kadang. Nah ngomongin tentang Bung Karno, terus apa makanan favorit Bung Karno? Pasti bertanya-tanya. Sebenarnya ada satu buku yang pernah mencatat resep makanan khas Bung Karno, makanan favorit Bung Karno. Tapi ntar gue jelasin di akhir. Jadi dalam bukunya Fatmawati, nah istrinya Bung Karno tuh yang di Bengkulu, kalau gak salah Bengkulu apa lupa lagi, Bangka Belitung. Pokoknya itulah Fatmawati.
Fatmawati dalam bukunya Catatan Kecil Bersama Bung Karno menceritakan bahwa tempe merupakan salah satu makanan favoritnya Bung Karno. Ya kan, menurut penelitian tempe itu proteinnya hampir sama dengan daging sapi. Nah, lu kagak makan daging sapi, makan tempe, nah proteinnya dapet. Makanya kadang-kadang kan orang-orang fitness itu makanin tempe kan. Nah, dan itu dalam cerita Fatmawati dalam bukunya Catatan Kecil Bersama Bung Karno, bahwa Bung Karno itu menyukai tempe, makanan tempe, olahan tempe. Nah, dalam sebuah wawancara, Guntur Soekarno Putra, anak dari Bung Karno, mengatakan, nih, kegiatannya ketika pagi di depan istana saat menerima tamu, Bung Karno biasanya makan 2 pisang kepok rebus dan kopi tubruk buatan pelayan istana bernama Oh Sarnapi atau Pak Opi. Nah, ketika pagi hari khusus di depan istana biasanya pisang kepok rebus dua pisang kepok rebus, kopi tubruk. Nah, sama itu pelayannya khusus buat menyajikan itu namanya Pak Sarpani. Oh Sarnapi, Pak Sarnapi atau yang biasa dipanggil Pak Opi. Tapi kalau makannya di ruang makan, nah itu kan di depan di teras istana. Kalau di ruang makan biasanya roti bakar yang diolesi madu Arab dan telur ayam kampung setengah matang. Roti bakar diolesin madu Arab, terus telur ayam kampung setengah matang, terus kadang ada satu selokit madu Arab juga disajikan oleh Pak Sarnapi tadi atau Pak Opi. Nah, untuk makan siang sendiri yaitu ada ikan kembung dan sayur lodeh. Nah, sayur lodehnya ini gak boleh sembarangan. Lodehnya itu sangat spesifik sekali. Sayur lodehnya tidak boleh terlalu asin, santannya tidak boleh terlalu kental, dan harus ada rasa manis-manisnya. Rebungnya pun harus rebung dari bambu betung. Gak boleh dari bambu lain tuh. Untuk menyajikan itu tadi. Nah, kadang botok juga. Botok. Dan juru masaknya yang ini khusus didatangkan dari Yogyakarta, yaitu Ibu Citro. Ibu Citro dari Yogyakarta didatangkan khusus buat makan botok, sayur lodeh tadi, atau kadang sayur asem, ya kan? Kok makanannya Bung Karno ini makan kesukaannya kan ya? Makanan yang suka dimakan sama kita, tapi kenapa anak cucunya gak suka kadang ya? Bahkan gak boleh deket-deket sama tukang bakso. Tukang bakso gak boleh dideketin sama anaknya. Oh, gitu ya. Untung bapak saya udah gak jualan bakso. Nah, keterangan lain yaitu Bung Karno punya penjual nasi pecel langganan di Blitar. Dari semenjak dia masih kuliah di Yogyakarta, masih kuliah di Bandung, sampai akhirnya dia menjadi presiden dan masuk istana, dia punya ini tukang pecel langganan di Blitar, yaitu di sana biasanya di tempat ya. Siap, ada tamu nyari romperan. Nah, namanya Mbok Rukiem. Mbok Rukiem itu kadang suka, bahkan ketika Bung Karno sudah menjadi presiden, Mbok Rukiem ini sering diundang ke rumah keluarganya Bung Karno yang ada di Blitar, yang saat ini dikenal sebagai Istana Gedang. Nah, terkait tadi lupa buku yang dibahas tadi di awal tadi kan ada makanan-makanan favorit Bung Karno itu apa aja, terus dijadikan satu buku. Tahun ini kalau nggak salah tahun ini dicetak ulang, terus di kata pengantarnya dibikin oleh J.J. Rizal, terbitin ulang itunya kata pengantarnya J.J. Rizal. Ntar gue taruh. Sekarang cukupkan sekian dari gua, informasinya cuma seperti itu, yang gue catat cuma itu, dan mungkin di lain waktu
kalau ada yang lebih tahu lebih lengkap lagi bisa komen di komentar gua ya kan. Gue juga kemarin kan selama ini kan gue nyontek dari catatan ini nih ya kan, dan ini campur, ada catatan apa puisi campur semua di sini. Nah khusus besok, mulai dari besok kalau gue bikin konten, catatan buat bikin konten YouTube dipisah catatannya, karena gue udah ada dapat support dari Semesta Digital, yang selama ini gue juga sering nyari-nyari buku buku agama buku versi ebook, buku elektronik. Nah ini gue dikasih buat nyatet-nyatet konten gue di konten-konten YouTube gue, dicatat dulu di sini baru gue bikin videonya. Nah ini tuh kan catatan pejabat on YouTube, tuh ada tulisannya Wildan Copa akun pejabat. Nah mudah-mudahan konten ini, kalau ada konten ini bermanfaat untuk kalian, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada kesalahan, itu hanya dari kesalahan gua saja. Cukupkan sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.